Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Andreas Saputra Pradana dengan NIM A11 2023 15086. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas ujian akhir semester saya, yaitu pembelajaran web lanjut. Di sini saya membuat project website yaitu tentang profil desa. Langsung saja ke presentasi saya. Di sini saya membuat profil tentang desa saya, yang dimana di sini saya ada header, di ini ada slidernya, di sini ada beberapa tentang ada beranda, terus ada profil desa dan sebagainya macam. Ini ada pengumuman, ini ada dan sebagainya. Nah, di bagian slider ini saya menambahkan background tentang desa. Ini untuk asetnya saya ambil contohnya saja karena saya belum menemukan aset untuk desa saya. Ya, di sini ada 3 slider yang sudah saya sediakan. Yang pertama ada sejarah desa, terus ada visi misi, terus ada website desa ini. Nah, selanjutnya di bagian sini ada penjelasan tentang beberapa data-data tentang website ini, layanan, pengaduan, UMKM, peta. Nah, di sini ada tentang saya tampilkan link YouTube tentang desa saya. Di sini ada saya ambil dari YouTube. Terus di sini ada berita desa. Ini ada berita desa, dan untuk footernya ini saya kasih logo dan keterangan. Ini juga bisa berfungsi semua. Nanti kembali ke halaman beranda, terus lanjut ke profil desa. Di sini ada keterangan wilayah, terus di sini ada sejarah desa, visi misi, perangkat desa, peta desa, dan juga data desa. Nah, selanjutnya ada di bagian informasi ada pengumuman. Ini bisa dilihat kayak pengumuman nanti, jadi di website ini berfungsi sebagai masyarakat untuk akses website ini nantinya akan melihat pengumuman melalui website ini. Ada dan sebagainya, dan juga ada seperti berita juga. Ini tentang berita desa juga, ada berita juga dari saya ambil dari berita dari kabupaten. Ini saya ambil dari sumber terpercaya dari website berita terpercaya. Ini juga bisa memberikan komentar misalkan komentar keren sekali. Ini bisa kirim komentar. Nah, di sini akan muncul komennya di sini, Andrea. Oke, selanjutnya ke bagian galeri. Nah, di sini ada galeri desa. Ini untuk asetnya sekali lagi saya ambil dari Google untuk aset-asetnya. Dan ini juga nanti dari admin bisa update juga untuk mengupdate apa galeri dari desa ini, nanti bisa ditambahkan. Di sini ada APBD desa. Di sini rencana saya untuk APBD desa nanti bisa menampilkan kayak rincian dari desa itu apa. Ini juga rincian dana sederhana. Nah, ini baru contoh saja. Nanti di sini bisa di-upload. Di sini kayak di-upload mungkin untuk rincian dana desa itu apa. Nah, terus di sini ada UMKM. Nah, di sini ada UMKM desa. UMKM desa nantinya sebagai transaksi jual beli desa ini melalui website, jadi bisa melihat detail produknya. Misal ini kan jamu, terus kita bisa langsung menghubungi penjualnya melalui WhatsApp. Di sini saya WhatsApp-an memakai API dari WA. Terus lanjut ke layanan. Nah, di sini layanan. Jadi untuk layanan ini dari layanan ke kelurahan, misal ini ada layanan pembayaran pajak. Nah, di sini ada pengumumannya itu apa saja. Terus layanan pembuatan KTP itu ada apa saja, terus alurnya bagaimana. Terus di sini ada pendaftaran layanan secara online. Selanjutnya ada kontak kami. Nah,
Saya lanjut, mohon maaf karena ada masalah teknis tentang recorder saya. Selanjutnya di bagian kontak kami di sini ada email pembuat atau mungkin nanti bisa diisi admin desa apabila ada kesalahan atau bagaimana. Nah di sini bisa dicek untuk lokasi desanya ini sudah sesuai di Desa Sukorejo. Terus ini masuk ke halaman admin. Nah di sini admin sudah saya setting untuk memakai admin saya sendiri atau email saya sendiri. Ini juga bisa diingat dan tidak nanti bisa lupa password juga, tapi ini langsung login saja. Nah di sini sudah masuk ya, dan ini ada tulisan update sebagai landing. Di sini juga kita bisa ngeset admin untuk fotonya bisa memakai foto, terus nama adminnya, terus emailnya juga bisa dipas atau passwordnya juga bisa diganti juga. Lanjut saja, di sini bisa melihat dashboard admin yang dimana ini ada visitor atau mungkin nanti bisa melihat yang mengunjungi websitenya itu berapa, terus jumlah produk UMKM-nya itu ada berapa. Nah ini juga bisa diedit juga. Nah ini untuk komentarnya nanti akan muncul di sebelah sini. Ini tadi kan yang Andrea tadi yang mengkomentar tentang berita. Nah ini untuk beritanya juga bisa diakses di halaman dashboard, kita cuma bisa melihat aja. Nah di sini slidernya bisa di-update juga ya. Untuk slidernya coba kita update. Untuk slidernya mungkin saya coba update ya. Mungkin ini sama ya. Bentar saya carikan maksudnya dulu. Nah ini coba saya coba saya update. Nah gambar berhasil diperbarui di slider. Kita coba cek untuk websitenya. Nah sudah terperbarui. Oke lanjut, di sini bisa memperbarui terus. Nah ini untuk video profilnya juga bisa diupdate juga, tinggal nanti bisa disalin aja URL videonya. Nah di sini juga saya sudah setting. Karena apa? Karena kalau tidak saya setting seperti ada embednya kayak gini, nanti di halaman website tidak muncul untuk backgroundnya. Jadi saya sudah menemukan ini. Jadi kalau tidak ada embednya itu nanti tidak bisa muncul di halaman website dan tidak bisa diakses. Selanjutnya untuk profil desa, di sini ada wilayah. Nah ini tadi wilayah juga kita bisa edit juga, edit sejarah. Mungkin kita batas, ini kan batas wilayah saja, coba kita tambah batas wilayah desa. Oke kita update. Oke sudah terupdate ya, dan kita coba akses ke bagian sejarah. Nah ini sudah terupdate, tadi cuma sejarah desa saja. Ini sudah saya tambahkan atau sudah saya edit untuk tambahan desa. Nah selanjutnya di bagian visi misi ini juga sama tadi dengan saudara, ini bisa diedit juga. Perangkat desa ini juga bisa diedit, edit data semacam. Mungkin ini saya edit, mungkin saya ini memakai foto saya ya, mungkin bisa saya pakai ini sebagai contoh saja ya, gitu. Coba pakai ini. Nah coba. Nah sudah berhasil terperbarui. Nah kita coba cek di bagian perangkat desa. Nah ini sudah terperbarui ya. Oke selanjutnya peta desa juga ini bisa, mungkin kita langsung ketik saja karena sini sudah saya set untuk API dari Google Maps-nya. Ini sudah saya set, kita tinggal ketik saja untuk di daerahnya mana. Ini sudah saya update juga. Misal ini kita coba di Semarang, kita coba update. Nah nanti akan menuju ke Semarang kota. Oke ini kita untuk nanti bisa terupdate juga di sini.
di sini akan yang saya setting tadi, karena saya mengetik di Semarang, jadi akan kembali ke menuju ke peta Semarang. Oke, selanjutnya ke wilayah juga tadi. Yang pertama tadi, terus yang di berita ini kita bisa mengambil berita-berita. Mungkin saya tambahkan berita juga ya. Mungkin ini bisa tambah berita, tapi saya mau update aja beritanya. Kita coba untuk update atau edit berita. Kita simpan dulu untuk gambarnya. Mohon maaf, berita pasang dulu. Nah, untuk ini kita salin dulu untuk beritanya di bagian sini. Salin, terus kita masuk ke halaman edit tadi, judulnya. Kita hapus. Ini juga ada linknya dari sumber terpercaya. Terus kita salin untuk yang bawahnya. Ini sebagai contoh saja ya, jadi untuk ambil berita tinggal ambil begini terus. Oke, mungkin kita salin. Kita salinkan ke sini. Nah, ini nanti bisa ditempelkan saja, karena ini juga dari sumbernya, jadi agar tidak. Nah, ini juga bisa kita tampilkan untuk foto yang tadi sudah kita download. Oke. Nah, ini mungkin kategori beritanya ini bisa draft, bisa publik. Jadi untuk draft nanti, jadi suatu saat nanti dari halaman bagian admin itu bisa kayak mempublishnya suatu saat, jadi bisa di draft terlebih dahulu. Nah, ini kita langsung saja untuk update. Oke ya, sudah berhasil memproses data. Coba kita refresh dan kita lihat untuk beritanya. Nah, ini sudah ya. Ini sudah. Kita bisa baca selengkapnya. Nah, ini kan. Nah, oke, sudah. Oke, selanjutnya kita bisa komentar. Ini tadi untuk setting komentar, ini bisa dibalas juga. Nah, kita bisa langsung view juga. Nah, itu bisa kita balas. Nah, ini bisa dibalas juga, ini bisa membalas dan akan muncul komentar sudah dibalas. Terus ini untuk kategorinya tadi, ini ada ini bisa ditambahkan juga kategori. Mungkin kita mau menambahkan kategori berita. Nah, ini bisa ditambahkan, jadi nanti sesuai kategori ini. Di sini ada data desa, ada agama. Ini bisa diedit. Ini bisa diedit juga, bisa berwi sesuai. Juga ada jenis kelamin, laki-laki perempuan, pekerjaan. Bisa diedit juga, bisa diedit. Terus ada informasi, ini UMKM desa. Ini juga bisa diedit, dilihat atau bisa dihapus. Layanan juga sama saja, bisa diedit juga di sini. Seperti berita tadi, galeri ini juga bisa, seperti kita ngedit atau menghapus atau menambahkan juga bisa. Menambahkan foto-foto tentang desa. Nah, itu pengumuman juga kita bisa menambahkan atau mengedit atau menghapus
dan di app desa ini nanti tinggal diedit atau dihapus saja. Baik, sekian presentasi tugas ujian akhir semester saya pemrograman lanjut tentang membuat website profil desa ini. Sebelumnya saya memohon maaf apabila ada salah kata dan perkataan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.